anak-anak, pagi ini kita belajar bersama tentang materi biologi, yaitu judul bab pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Biologi ini sudah pernah diajarkan pada anak-anak pada saat masih di SMP yang kemarin, ya kan? Tentunya tidak asing lagi kita mempelajari biologi, ya, tidak asing lagi. Biologi itu apa sih? Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya kan? Pertemuan pertama ini anak-anak kita membahas tentang permasalahan biologi. Yang kedua adalah cabang-cabang biologi. Dan ketiga adalah manfaat terhadap biologi. Oke. Apakah biologi itu bisa menjawab anak-anak? Tadi Pak Taji mengatakan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya kan? Apa yang dipelajari? Tidak lain adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya karena makhluk hidup, maka dipelajari di dalam ilmu yang namanya biologi. Ya. Seperti apa ruang lingkupnya dan bagaimana mempelajari biologi itu? Apa peranannya dalam kehidupan sehari-hari biologi itu? Dan apa manfaatnya mempelajari biologi terhadap kehidupan yang ada di sekitarnya? Dan terakhir adalah karier apa yang berhubungan dengan biologi. Nah, ini yang kita pelajari. Mendengar suaranya Pak Tajian? Mendengar suaranya Pak Taji? Halo? Mendengar ya? Ya, perhatikan di sini. Ini ada gambar tentang fenomena yang berkaitan dengan biologi. Coba kalau kalian lihat gambar yang ada di sini, ini ada apa saja nih? Coba anak-anak. Halo? Ada apa saja ini? Halo? Sawah. Sawah ya. Baik. Sawah itu kalau dilihat ini ada makhluk hidupnya, apa ada benda matinya? Ada? Tumbuhan ini termasuk makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Ini tumbuhan apa ini? Tumbuhan? Tumbuhan jagung. Masa enggak jelas di HP-nya? Tumbuhan jagung ya. Tumbuhan jagung ini berarti kan hidup ini kan dia berkembang ini ya dengan membentuk bunga ini ya. Berarti makhluk hidup, ya kan? Kemudian apakah ada makhluk hidup lain selain tumbuhan jagung? Ada ya? Contohnya apa? Rumput, ya kan? Rumput yang ada di sini juga makhluk hidup, ya kan? Kemudian di samping ada makhluk hidup, ada benda mati ya. Contohnya tanah, udara. Di sini ada tanah,
udara, air yang ada di sini ya. Ini termasuk benda mati. Ya. Benda mati yang ada hubungannya atau yang dapat mempengaruhi terhadap makhluk hidup yang ada di sekitar dinamakan abiotik. Ya. Jadi abiotik itu adalah benda mati di mana benda mati tersebut dapat mempengaruhi terhadap makhluk hidup yang ada di sekitarnya, dinamakan abiotik. Ya. Sedangkan makhluk hidup dinamakan biotik. Ya. Sehingga biotiknya tadi adalah bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia. Sedangkan abiotiknya tanah, bisa air, bisa udara, bisa kelembapan, ya, bisa pH tanah yang ada pada tanah ini, ya, bisa gravitasi bumi. Kalau kita mempelajari ini, sekaligus kita mempelajari tentang ekosistem, ya. Jadi ekosistem itu adalah suatu proses hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya itu apa? Ada dua, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang sudah Pak Taji jelaskan tadi. Begitu. Kira-kira jelas enggak, Nak? Pak Caci nerangkan ini jelas apa enggak ini? Jelas. Jelas ya. Tolong kalau enggak jelas ditanyakan ya. Siti, Putri, Matrifa Ainun, Adinda, Aksbar, Farel, Novi. Banyak ini ya. Sudah. Berarti berapa ini? Ada 15 sudah. 15 orang ya. Saya lanjutkan. Gambar yang ada sebelah kanan, ini termasuk apa ini? Ini gambar apa ini? Hah? Gambar apa kira-kira ini? Perawat. Perawat ya. Perawat. Berarti di situ ada rumah sakit ya. Bahwa di sana ada rumah sakit, berarti hubungannya dengan kedokteran. Berarti kedokteran ini ada hubungannya dengan biologi, cabang-cabang biologi, termasuk misalnya sitologi, ya, ilmu mempelajari tentang sel, histologi, ilmu mempelajari tentang jaringan, patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan lain sebagainya. Ini ada hubungannya dengan biologi. Jadi kedokteran, kemudian lingkungan persawahan, pertanian ini yang kita pelajari dalam biologi nanti, ya. Kemudian yang sebelah ini adalah perindustrian, ya. Hubungannya apa di dalam perindustrian ini adalah tentang lingkungan, ya, termasuk polusi, ya. Polusi yang ada hubungannya dengan pabrik-pabrik ini adalah polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Ya. Agar udara ini bisa terjaga dengan baik, maka harus ada peraturan-peraturan yang bisa mengatur terhadap pabrik agar cerobong-cerobong pabrik itu tidak seenaknya melepaskan dari asap yang membahayakan terhadap lingkungan dan dapat menimbulkan polusi terhadap udara. Ya. Karena udara ini
adalah yang kita perlukan adalah udara yang bersih, ya. Jangan sampai terjadi terkontaminasi oleh zat-zat yang membahayakan terhadap tubuh kita. Kalau ada zat yang dapat membahayakan, nah ini bahayanya bisa menimbulkan penyakit khususnya pada paru-paru kita, ya kan? Kalau terjadi seperti itu, tidak ada peraturan terhadap pabrik yang ada, khususnya di dalam limbah, baik limbah di udara maupun limbah di air maupun di darat, maka lingkungan kita akan menjadi rusak, ya kan? Kalau lingkungan kita yang rusak, maka imbasnya kepada manusia itu sendiri. Oke, makanya sebetulnya kerusakan-kerusakan di bumi ini sebetulnya adalah karena manusia itu sendiri. Ya, ulah manusia sendiri. Bahkan terjadinya suatu kiamat yang besar itu pun karena ulah manusia itu sendiri. Ya. Jadi kehancuran terhadap dunia alam ini karena manusia itu sendiri. Ya. Itu anak-anak ya. Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kalau tidak kaumnya itu sendiri yang merubahnya, termasuk perubahan ke arah yang baik. Itu anak-anak ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan ini di sini ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Pernah ke Malang nggak ini? Hah? Pernah ke Malang nggak? Ke hutan pernah, anak-anak? Pernah? Di SD dulu pernah? Di SMP pernah ke hutan? Novi pernah ke Malang ke hutan? Hah? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, coba kalau kita melihat hutan ini, ya, ini termasuk apa ini? Hah? Ekosistem ya. Ya, di SMP dulu kan dipelajari ya ekosistem ya. Berarti kalau kamar mandi, Pak ya. Hah? Ekosistem kamar mandi. Ya? Hah? Ekosistem apa? Alami ya. Ekosistem alami ya. Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Nah, ya. Ekosistem alami ya. Ekosistem yang terbentuk secara alami ya. Jadi nanti kita pelajari di sini. Jadi dalam ekosistem ini kalau pada hutan ini adalah ekosistem alami, memang terbentuknya karena proses alamiah, secara alamiah. Sebetulnya ini adalah dibentuk secara langsung oleh Allah SWT, ya. Bahwa ekosistem itu ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami, ya. Kalau ekosistem buatan, ekosistem yang terbentuk karena tangan manusia, ya. Kalau hutan ini ekosistem alami. Contoh ekosistem buatan, misalnya sawah dan ladang, ya. Kemudian akuarium, ya. Ini adalah ekosistem buatan. Terbentuknya ekosistem karena sengaja dibuat oleh manusia, ya. Kalau terbentuknya memang dibuat oleh manusia, dinamakan ekosistem buatan. Misalnya waduk ini termasuk ekosistem buatan atau alami ini? Waduk itu.
Ekosistem buatan. Ekosistem buatan ya. Alasannya apa? Karena Dibuat oleh terbentuk, manusia. iya, karena terbentuknya karena ulah manusia, karena sengaja memang dibuat oleh manusia. Kalau palung laut, ekosistem alami, Alami. ya, ya. Palung-palung laut ini ibarat jurang, ya, jurang-jurang laut yang dalam. Biasanya di palung laut ini ada kehidupan-kehidupan, misalnya binatang porifera. Jadi binatang porifera ini binatang yang hidupnya ngerombol atau berkoloni berjuta-juta hewan, ya, di dalam palung laut. Apabila terjadi gempa, maka hewan-hewan porifera ini bisa tertutup oleh tanah, tertutup oleh tanah-tanah yang ada di dalam laut tadi. Nah, binatang porifera ini anak-anak tidak hilang, akan membentuk fosil. Nah, fosil-fosil ini menghasilkan sumber minyak bumi, ya, sumber bahan mentah minyak bumi yang biasa dibor oleh seseorang untuk diolah menjadi bahan bakar. Misalnya benzol, premix, ya, misalnya etanol dan lain sebagainya, sampai menjadi terakhir adalah gas, minyak gas. Ya. Minyak gas itu ada, bahkan terakhir lagi namanya aspal, ya. Jadi aspal ini tidak terbuang, tapi dipakai untuk membuat jalan raya. Jadi binatang porifera ini mempunyai manfaat yang sangat besar, ya. Jadi bangkainya pun tidak dibuang oleh manusia, tapi dipakai untuk membuat jalan raya, namanya aspal. Jadi aspal itu dari sisa-sisa proses sumber minyak bumi dari binatang-binatang porifera ini. Ya. Binatang porifera ini adalah binatang protozoa yang dimasukkan pada kelas Rhizopoda, pada kelas binatang protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu yang disebut dengan Pseudopodia, ya, Pseudopodia. Itu anak-anak ya. Jadi dari sini kita sudah mempelajari beberapa hal cabang-cabang biologi ini, ya. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Psiopobia tadi apa, Pak? Apa? Gimana? Psiopobia. Oh, binatangnya ada. Porifera. Iya. Nah, porifera. Ya, dimasukkan pada kelas protozoa, ya, Rhizopoda. Jadi binatang protozoa kelas Rhizopoda, ya. Ulang ya. Jadi binatang tadi, ya, ya, binatang foraminifera dimasukkan pada kelas pada binatang protozoa kelas Rhizopoda, ya. Bukan porifera tapi foraminifera, ya. Jadi binatang foraminifera, ya. Lain dengan binatang porifera, ya.
Kalau porifera itu binatang berpori. Biasanya kalau mati akan menjadi tempat-tempat sarang ikan itu. Ya, namanya terumbu karang. Ya, ini lain. Lain binatangnya namanya binatang foraminifera. Binatangnya hidup di palung-palung laut yang secara berkoloni, bergerombol. Bila mati akan membentuk fosil. Fosil-fosil ini menghasilkan sumber minyak bumi. Begitu. Saya bertanya lagi. Silakan bertanya. Ya. Binatang apa tadi? Binatang apa tadi? Yang menghasilkan sumber minyak bumi, yang hidup di palung laut. Novi? Dengarkan nggak Novi? Dengarkan, Pak. Oh, apa binatang Novi? Eso. Binatang apa Novi? Nov? Ayo Nov. Binatang apa tadi? Sumba. Hah? Sumba. Binatang foraminifera. Ya? Foraminifera. Bentar. Ya. Bukan binatang porifera ya, tapi binatang foraminifera. Kalau binatang porifera ini juga termasuk binatang, tapi tidak dimasukkan pada protozoa, tapi bisa dimasukkan pada binatang spusoa, ya, atau binatang poli. Ya, poli itu banyak. Ya. Kalau spurozoa itu binatang bersel satu. Ya. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan. Ini selamat datang yang baru masuk ya. Jangan diulangi lagi. Jadi saya katakan ini, perhatikan ya, biologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup. Ini tidak ya, sudah diada ya. Bahasa Latinnya bios yang berarti hidup, logos yang berarti ilmu. Saya rasa ini nggak usah, sudah saya terangkan. Kita lanjutkan lagi. Nah ini. Ruang lingkup kajian biologi. Ini ya. Satu objek biologi yang terdiri dari 5 atau 6 kingdom. Kingdom itu kerajaan. Ya. 3 organisasi kehidupan. 2 ya organisasi kehidupan. Dan 3 tema-tema kajian biologi. Ini termasuk ruang lingkup kajian biologi. Ya. Ini ya, ada informasi dari internet kurang 10 menit ya. 5 kingdom itu apa? Sebetulnya sekarang sudah menjadi 6 kingdom anak-anak karena ditemukannya binatang baru yang namanya virus. Ya. Dengan adanya ketemuan virus, binatang virus ini, maka kingdom dari 5 akhirnya berubah menjadi 6, ya, ditambah 1. Ini kalau kalian bisa meneliti kehidupan baru lagi, ya, lebih kecil dari virus, maka kingdom dari 6 ini bisa berubah menjadi 7. Ya. 6 kingdom ini apa saja? 1, virus, ya. 2, kingdom. Ada kingdom virus.
nggak ada keterangannya. Sudah diterangkan aja ya. Jadi 6 kingdom ini sebetulnya adalah 1 kingdom virus, ya. 2 kingdom munira, ya. 3 kingdom protista, 4 kingdom fungi, 5 kingdom plantae, kemudian 6 kingdom plantarum atau plantae, atau plantarum ya. Yang terakhir adalah kingdom animalia. Nah, ini ya, kata dia agak lupa. Ya, saya ulangi lagi ya. Ya tadi apa kingdom 6 ini ya. Pertama adalah kingdom virus, 2 kingdom munira, 3 kingdom protista, 4 kingdom plantae, kingdom fungi ya. Ke-5 plantae, ke-6 kingdom animalia ya. Jadi 6 itu yang kita pelajari nanti ya. Anak-anak waktunya karena sudah habis, besok kita bertemu lagi ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa belajar di Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Bab 1 dan bab 2 pelajari, besok tak kasih tugas biologi pertama. Oke? Ngerti? Ya. Bisa kalian buka Google Classroom, nanti tak kasih kodenya, isinya ya, melalui WA ya. Bisa kalian buka di situ, pelajari, besok baru saya kasih tugas. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Saya akhiri sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.